cek. Ini ada tutorial untuk pesanan pembelian untuk cabang. Pertama klik tambah di sini, terus kita coba pastikan untuk lokasi bisnisnya sebelumnya. Nah, kemudian kita cari pemasok, misalkan PT Cipta Niaga Semesta. Kalau misalkan nggak ada nih di lisan, bisa langsung klik tambah di sini. Sini pilih apakah individu atau bisnis. Individu itu kayak misalkan sales atau perorangan. Kalau bisnis itu untuk nama perusahaannya. Usahakan sesuai di faktur, misalkan PTA. Nah, nomor HP-nya, ini nomor HP itu bisa nomor kontak dari sales atau misalkan nomor kontak langsung perusahaan. Nah, untuk ini ada nomor-nomor lainnya selain yang salesnya, seperti itu. Ketika misalkan kita isi misalkan untuk nomor kantornya 0265 sekian. Oke, sudah. Ini di kosong katanya seperti nama bisnis dan mobile. Nah, itu simpan. Nah, nanti ini masuk ke sini. Misalkan PTA sudah, kita lihat misalkan lokasi bisnisnya, termin pembayarannya, kalau delivery date, kalau tanggal pengiriman bisa diisikan di sini. Nah, terus kita tinggal masuk ke sini, kita ketikkan produknya, misalkan pucuk harum. Nah, di sini tuh saya menganjurkan untuk pakai langsung scanan ya di produknya biar enggak salah. Kita lihat di sini misalkan yang 24 botol 350 ml. Itu kan ini picis ya, ada dus, ada picis. Kalau misalkan ada di sini ada dus 48, misalnya ini 24. Nah, ini enggak ada kan ya. Kita bisa langsung di sini itu. Tapi kita harus lihat faktur. Misalkan kita buka kalkulator, harga satu botol itu misalnya 59.000. Nah, dibagi berapa? Satu dusnya 24. Kita cari harga picisnya. Oh, misalnya 2458333. Kita tinggal masukin di sini bisa 238 5 koma, misalkan komanya pakai titik ya di sistem ini. 2458 koma 333. Harga satu piece-nya kita beli berapa nih? 24 kali 2 dus misalkan, berarti 48 kan. Kita klik aja. Kita lihat di sini apakah sudah sesuai atau belum. Begitu. Kalau misalkan nggak mau ribet ngitung gini, dipastikan dulu kita bisa masuk ke produk, terus ke satuan, live aja. Nah, di sini kita mastering nih, misalkan kita tambahkan aja langsung, tambah nama singkat dus berapa tadi, 24 misalkan, 24 dus 24. Jika desimal tidak. Nah, ininya dicentang ya, as multiple of order unit. Nah, itu jadi 21 dus 24 itu berapa, misalkan satuan di sininya, satuan awalnya misalkan kita 24 picis. Ini tuh mastering satuan, jadi misalkan 24 dus 24 ini isinya tuh ada 24 picis. Nah, misalkan ada yang renceng, karton, misalkan box, bandit yang kayak gitu bisa diisi aja. Misalkan picis ya, kita tinggal simpan. Nah, setelah itu kita baru mulai misalkan masuk ke pembelian tadi, ke pesanan pembelian. Kita ulangi lagi, tambah tadi misalkan PTA Lepari Shop. Kita terus tinggal ketik namanya. Ini saya kembali tegaskan, usahakan untuk di scan di barcode aja. Nah, kita tinggal pilih nih, oh ada 2 dus 24, kita tinggal masukin kalau di sini 59.000. Nah, setelah ini
apakah terus diisi apakah ada biaya pengiriman, alamat pengiriman. Ini untuk rincian aja sih ya. Status pengiriman misalkan terkirim atau dikirim, dibatalkan, ini dikirim aja. Setelah itu kalau misalkan ada catatan urgent, ketika sudah di cross check kembali, tinggal klik simpan. Nah, nanti kan muncul di sini nih, status dipesan dan sebagainya. Itu kita tindakan, kita cetak atau unduh PDF. Nah, ini kita unduh, grup kita unduh nih, klik unduh, simpan. Nah, ini filenya dikirimkan ke bagian purchasing biar nanti purchasingnya diproses seperti itu. Ketika sudah nanti dikonfirmasi ke purchasing. Nah, nanti purchasing akan melakukan tindakan pembelian. Jadi untuk cabang kita menganjurkan pesanan pembelian dan nanti dikonfirmasi langsung oleh tindakan di bagian purchasing atau bagian gudang ya, di DC nanti di DC Tasik, DC Pagaden seperti itu. Jadi untuk cabang tuh kita masuknya ke pesanan pembelian. Nanti dikirimkan tadi yang unduhan PDF-nya by WhatsApp misalkan ke bagian purchasing atau pembelian seperti itu. Demikian untuk tutorial pesanan pembelian. Silahkan dicoba ya.